Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napasmu perlahan dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Bukan untuk mengisi pikiran, melainkan untuk menyentuh ruang terdalam dalam dirimu yang sering terabaikan. Kita akan berbicara tentang tauhid, bukan sebagai teori, bukan sebagai wacana, tetapi sebagai cahaya yang membimbing ruh pulang ke asalnya. Mungkin selama ini engkau merasa sudah berjalan jauh dalam agama, sudah berusaha taat, sudah berdoa dan berserah. Namun ada satu pertanyaan yang pelan-pelan mengetuk batin. Mengapa hati masih gelisah? Disitulah sebenarnya panggilan itu dimulai. Panggilan untuk mengenal Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan kesadaran yang utuh. Dengarkan dengan tenang, biarkan setiap kata melewati pikiran dan turun ke hati. Karena bisa jadi ini bukan tentang menambah ilmu, tetapi tentang mengingat sesuatu yang selama ini terlupa. Bab 1. Ketika pencarian ruhani dimulai, namun belum menyentuh hakikat. Banyak manusia memulai perjalanan ruhani dengan niat yang tulus, doa yang panjang, dan langkah yang tampak benar. Ia mendekat kepada agama, memperindah ibadah, memperbanyak zikir, dan menghadiri kajian demi kajian. Namun di balik semua itu, ada ruang sunyi dalam batin yang belum terisi. Hati masih mudah gelisah, mudah kecewa, dan diam-diam masih menggantungkan harapannya pada dunia. Disinilah sebenarnya perjalanan ruhani dimulai, bukan ketika seseorang rajin beribadah, tetapi ketika ia jujur mengakui bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami tentang hubungannya dengan Allah. Pada tahap ini, banyak yang belum sadar bahwa yang dicari bukan ketenangan, melainkan kebenaran. Ketenangan bisa datang dari banyak hal, tetapi kebenaran hanya lahir dari tauhid yang hidup di dalam kesadaran. Selama Allah masih dipahami sebagai tujuan di ujung perjalanan, maka ruh akan terus merasa jauh. Padahal Allah tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah kesadaran manusia itu sendiri. Ruh gelisah bukan karena Allah meninggalkannya, tetapi karena hati masih sibuk mengandalkan selainnya tanpa disadari. Seringkali manusia merasa sudah berjalan jauh karena telah meninggalkan maksiat lahir, namun belum menyadari bahwa ketergantungan batin masih utuh. Ia masih merasa aman karena harta, merasa berharga karena pujian, dan merasa kuat karena kemampuan dirinya. Semua ini adalah bentuk pencarian yang belum selesai. Tauhid belum hadir sebagai cahaya yang menyingkapkan bahwa tidak ada satupun yang berdiri sendiri selain Allah. Selama manusia masih merasa dirinya sumber kekuatan, maka perjalanan ruhaninya baru sampai pada pintu, belum masuk ke dalam rumah makrifat. Di titik inilah Allah sering mengguncang seorang hamba, bukan dengan murka, tetapi dengan kasih yang halus. Rasa hampa, kegagalan, kehilangan, atau kebingungan batin bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan tanda dipanggil. Allah sedang melepas satu persatu sandaran palsu, agar hati belajar bersandar hanya kepadanya. Jika seseorang mampu diam dan merenung, ia akan merasakan bahwa kegelisahan itu sebenarnya sedang membimbing, bukan menghancurkan. Tauhid mulai mengetuk, bukan dengan suara keras, tetapi dengan getaran yang pelan dan dalam. Maka bab awal dari perjalanan tauhid bukanlah tentang memahami konsep ketuhanan yang rumit, melainkan tentang kejujuran melihat diri. Mengakui bahwa selama ini ibadah mungkin masih bercampur dengan kepentingan dan doa masih dibumbui keinginan mengatur takdir. Dari kejujuran inilah cahaya tauhid perlahan masuk. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk meluruskan arah. Sebab tauhid bukan tujuan yang harus dikejar, melainkan kesadaran yang harus dibuka. Dan ketika kesadaran itu mulai terjaga, ruh akan tahu bahwa ia sedang dipandu menuju puncak, meski langkahnya masih sangat awal. Bab 2. Tauhid bukan sekadar diucapkan tetapi dihidupkan. Setelah seorang hamba mulai jujur melihat kegelisahan batinnya, ia perlahan menyadari bahwa kalimat tauhid yang selama ini diucapkan belum sepenuhnya hidup dalam kesadarannya. La ilaha illallah sering meluncur dari lisan, namun hati masih memiliki banyak tempat sandaran. Tanpa disadari, ia masih menaruh harap pada sebab, masih takut pada makhluk, dan masih menggantungkan rasa aman pada hal-hal yang bisa lenyap kapan saja. Disinilah tauhid menuntut lebih dari sekadar pengakuan, ia meminta kehadiran penuh di dalam jiwa.
Tauhid yang hidup bukan tentang meniadakan dunia, tetapi tentang menempatkan dunia pada kedudukannya yang benar. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, cara pandangnya terhadap hidup berubah secara perlahan namun mendalam. Ia mulai melihat bahwa segala sebab hanyalah perantara, bukan sumber. Rezeki bukan datang dari pekerjaan, keselamatan bukan datang dari kekuatan, dan ketenangan bukan datang dari keadaan. Semua hanyalah jalan, sementara yang mengalirkan tetap satu. Kesadaran ini tidak lahir dari hafalan, melainkan dari perenungan yang jujur dan pengalaman yang membentuk kedewasaan ruhani. Pada fase ini, tauhid mulai menyentuh lapisan yang lebih halus, yaitu rasa memiliki kendali. Banyak manusia merasa beriman, namun masih ingin mengatur segalanya sesuai kehendaknya. Ia berdoa, tetapi diam-diam menentukan bagaimana doa itu harus dikabulkan. Ia bertawakal, namun masih resah ketika hasil tidak sesuai harapan. Tauhid sejati mulai tumbuh ketika seseorang berani melepaskan klaim, mengatur, dan menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Allah dengan hati yang ridha, bukan terpaksa. Ketika tauhid mulai dihidupkan, seseorang tidak serta-merta menjadi sempurna, namun ia menjadi lebih sadar. Ia lebih cepat kembali saat tergelincir, lebih lembut saat kecewa, dan lebih tenang saat diuji. Ia tidak lagi mudah menyalahkan keadaan atau orang lain, karena ia mulai melihat tangan Allah bekerja di balik semua peristiwa. Bukan berarti ia memahami seluruh hikmah, tetapi ia percaya bahwa tidak ada satupun kejadian yang sia-sia dalam pengaturannya. Pada titik ini, tauhid tidak lagi terasa sebagai beban keyakinan, melainkan sebagai nafas kehidupan. Setiap langkah dijalani dengan rasa ditemani, setiap keputusan diambil dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Hamba mulai hidup dalam dialog batin yang sunyi, namun akrab dengan Tuhannya. Inilah awal dari tauhid yang dihidupkan, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dijaga. Sebab semakin tauhid itu hidup, semakin seseorang sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang sedang belajar, berserah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Bab 3. Hijab terhalus adalah merasa sudah mengerti. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan dari tauhid yang dihidupkan, disitulah ujian yang paling halus mulai bekerja. Bukan lagi ujian berupa kesulitan lahir, melainkan rasa cukup terhadap pemahaman diri sendiri. Ia merasa telah menemukan kunci, merasa telah melangkah lebih dalam dibanding sebelumnya. Tanpa disadari, rasa ini bisa menjadi tirai yang menutup jalan berikutnya. Bukan karena ilmunya salah, tetapi karena hatinya mulai berhenti merendah di hadapan Yang Maha Mengetahui. Perasaan sudah mengerti sering menyamar sebagai keyakinan yang kuat. Seseorang menjadi lebih berani berbicara tentang Allah, tentang takdir, tentang hakikat kehidupan, namun semakin jarang ia duduk dalam keheningan untuk mendengarkan. Ia mudah menilai perjalanan orang lain dari sudut pandangnya sendiri, seolah apa yang ia alami adalah ukuran kebenaran. Padahal tauhid tidak pernah menuntut seseorang untuk merasa lebih sampai. Justru ia mengajarkan bahwa setiap pemahaman hanyalah tetesan kecil dari lautan makrifat yang tak bertepi. Disinilah pentingnya menjaga adab batin. Tauhid yang sejati selalu melahirkan rasa butuh yang semakin dalam. Semakin seseorang diberi cahaya pemahaman, semakin ia sadar betapa luasnya wilayah yang belum tersentuh. Ia tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak tergesa menghakimi, dan tidak memaksakan pandangannya kepada orang lain. Ia belajar diam, karena diamnya kini bukan kebingungan, melainkan penghormatan terhadap keagungan Allah yang tak terjangkau sepenuhnya oleh akal. Hijab ini sangat halus karena ia tidak terasa seperti kesesatan. Ia terasa seperti kemajuan, namun tanda bahwa hijab ini mulai menutup adalah ketika hati kehilangan rasa takut yang lembut kepada Allah. Bukan takut yang melumpuhkan, tetapi takut yang menjaga adab dan kerendahan. Ketika seseorang merasa aman dengan ilmunya, puas dengan amalnya, dan tenang dengan penilaiannya sendiri, disitulah tauhid mulai berkurang cahayanya, meski bentuk luarnya tetap terlihat benar. Maka perjalanan pada bab ini menuntut satu sikap yang jarang dimiliki, yaitu kesediaan untuk terus belajar dari ketidaktahuan. Bukan menolak ilmu, tetapi tidak memenjarakan diri dalam pemahaman sendiri. Tauhid yang matang tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin rendah dan lembut.
Ia berjalan dengan kepala tertunduk, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa di hadapan Allah tidak ada pencapaian yang layak dibanggakan selain penghambaan yang terus diperbaiki. Bab 4. Kedekatan Allah yang sering terlewatkan. Setelah hijab merasa sudah mengerti mulai disadari, hati perlahan dibersihkan dari rasa memiliki kebenaran. Pada saat inilah seseorang mulai merasakan satu kesadaran yang sangat lembut namun menggetarkan, bahwa Allah tidak pernah jauh. Selama ini yang membuatnya terasa jauh bukanlah jarak, melainkan pikiran yang sibuk dan hati yang penuh dengan suara selainnya. Ketika hiruk pikuk batin mereda, kedekatan itu mulai terasa, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang menenangkan dan mengawasi sekaligus. Banyak orang membayangkan kedekatan Allah sebagai pengalaman luar biasa, penuh getaran atau tangisan yang meluap. Padahal kedekatan sejati sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Ia terasa ketika seseorang berhenti melawan kenyataan, ketika hati menerima keadaan tanpa protes, dan ketika doa tidak lagi menuntut, tetapi memohon dengan penuh adab. Di saat-saat seperti inilah Allah terasa begitu dekat, bukan karena sesuatu yang berubah di luar, tetapi karena kesadaran batin yang mulai terbuka. Kedekatan ini tidak menjadikan seseorang merasa istimewa, justru membuatnya semakin berhati-hati dalam bersikap. Ia sadar bahwa setiap gerak dan diam berada dalam penglihatannya. Namun rasa diawasi ini tidak menekan, melainkan membimbing. Ia menjaga lisan bukan karena takut dinilai manusia, tetapi karena merasa sedang berada dalam hadirat yang agung. Ia memperbaiki niat bukan karena ingin dipuji, tetapi karena malu beramal dengan hati yang kotor di hadapan yang maha suci. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami makna bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Bukan dekat secara fisik, tetapi dekat dalam pengaturan, pengetahuan, dan penjagaan. Tidak ada satu pun lintasan pikiran yang luput, tidak ada satu pun kegelisahan yang tidak diketahui. Kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang hidup. Ia tidak lagi merasa sendirian saat diuji, dan tidak lagi merasa paling berkuasa saat diberi kelapangan. Kedekatan Allah yang dirasakan dengan kesadaran tauhid melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Hati tetap tenang meski dunia bergejolak, karena sandarannya tidak lagi pada yang berubah. Inilah buah dari tauhid yang mulai matang, bukan dalam bentuk klaim, tetapi dalam rasa aman yang sunyi. Sebuah rasa yang membuat hamba tahu bahwa selama ia bersama Allah, tidak ada keadaan yang benar-benar menakutkan dan tidak ada kehilangan yang benar-benar mengosongkan. Bab 5. Fana, lenyap tanpa kehilangan. Fana sering dibayangkan sebagai keadaan yang asing dan ekstrim, seolah seseorang harus kehilangan kesadaran atau menjauh dari kehidupan. Padahal dalam tasawuf, fana justru adalah keadaan paling jujur ketika tirai keakuan mulai menipis. Bukan tubuh yang lenyap, bukan akal yang dimatikan, melainkan klaim bahwa diri ini memiliki kuasa atas apapun. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa segala yang ia sebut sebagai aku hanyalah rangkaian sifat yang datang dan pergi. Ketika kesadaran ini menguat, pusat hidup bergeser dari diri menuju Allah, tanpa kegaduhan dan tanpa sensasi yang berlebihan. Dalam fana, seseorang tetap beraktivitas seperti biasa, namun dengan rasa batin yang berbeda. Ia bekerja, berbicara, dan mengambil keputusan, tetapi tidak lagi merasa sebagai pelaku tunggal. Ada kesadaran halus bahwa setiap gerak berlangsung dalam izinnya. Keberhasilan tidak lagi menimbulkan kebanggaan yang membumbung, dan kegagalan tidak lagi menjatuhkan harga diri. Semua diterima sebagai alur pendidikan ilahi yang sedang berlangsung. Di sini, fana bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha tanpa rasa memiliki hasil. Sebuah keadaan yang membebaskan karena beban batin perlahan dilepaskan. Fana juga menghadirkan perubahan dalam cara seseorang memandang dirinya di hadapan Allah. Ia tidak lagi merasa layak atas kebaikan dan tidak merasa berhak atas apapun. Setiap amal dipandang sebagai karunia, bukan prestasi. Setiap kekurangan disadari sebagai bagian dari kelemahan manusia, bukan alasan untuk putus asa. Kesadaran ini melahirkan rasa takut yang bersih dan harap yang jujur.
Takut karena menyadari kebesaran Allah dan berharap karena mengenal luasnya rahmat-Nya. Keduanya seimbang, tidak saling menenggelamkan. Banyak orang mengira fana akan menghapus kepribadian, padahal yang dihapus hanyalah kesombongan yang menyamar sebagai identitas. Justru setelah fana, sifat kemanusiaan muncul dengan lebih murni. Empati menjadi lebih dalam, kesabaran menjadi lebih alami, dan sikap lembut tidak lagi dibuat-buat. Seseorang tidak merasa lebih tinggi dari siapapun karena ia telah kehilangan kebutuhan untuk membandingkan. Di hadapan Allah, semua sama-sama bergantung, dan kesadaran inilah yang menenangkan hati. Fana bukan tujuan yang dikejar, tetapi kondisi yang datang ketika seseorang berhenti mengejar dirinya sendiri. Ia hadir sebagai buah dari kejujuran batin yang panjang dan kesediaan untuk tunduk tanpa syarat. Ketika fana mulai menetap, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati tidak lagi menuntut kendali. Disitulah seseorang lenyap dari pusat perhatian dirinya, namun justru menemukan keberadaan yang lebih utuh. Sebuah keberadaan yang tidak berdiri di atas ego, melainkan bersandar penuh pada Allah yang Maha Menghidupkan. Bab 6. Ikhtiar dan penyerahan dalam kesadaran tauhid. Pada titik di mana rasa memiliki mulai luruh, hati manusia menemukan keseimbangan yang lembut antara bergerak dan menyerah. Banyak yang salah paham tentang tauhid, mengira bahwa menyerahkan segala urusan kepada Allah berarti pasif, tidak berusaha, atau bahkan menunda amal. Padahal hakikat tauhid menuntun seseorang untuk menempatkan ikhtiar pada posisinya yang benar, memahami bahwa usaha hanyalah jalan, sementara hasil tetap berada di tangan Sang Maha Mengatur. Kesadaran ini lahir dari pengalaman dan perenungan batin, bukan sekadar pengulangan kalimat atau teori yang dipahami akal. Ikhtiar dalam pandangan tauhid bukanlah semata bekerja untuk dunia, melainkan bentuk penghambaan yang sadar akan batas kemampuan manusia. Seseorang bekerja sepenuh hati, berjuang maksimal, tetapi hatinya tidak menggantungkan kebahagiaan atau ketenangan pada hasil yang terlihat. Setiap usaha dilakukan dengan keikhlasan yang mendalam, menyadari bahwa segala sesuatu adalah titipan dari Allah, termasuk kemampuan, peluang, dan kesempatan yang muncul dalam kehidupan. Inilah cara batin tetap terikat kepada usaha, namun tidak terjerat oleh kecemasan akan hasil. Penyerahan yang dimaksud bukan bentuk kemalasan spiritual, melainkan ketenangan yang muncul dari keyakinan total kepada kehendak Allah. Saat seorang hamba memahami bahwa hasil bukan miliknya untuk diklaim, hatinya merasakan kedamaian yang sunyi dan stabil. Ia tetap berdoa, tetap berusaha, tetap menjaga niat dan amalnya, namun tidak ada lagi rasa panik, takut, atau kecewa yang melumpuhkan. Kesadaran ini membuat setiap langkah terasa ringan karena tidak ada tekanan batin untuk memaksakan kehendak pribadi. Di sini terlihat perpaduan antara ikhtiar dan penyerahan sebagai seni hidup yang halus. Hamba yang memahami ini bergerak dengan tekad, namun hatinya tetap fleksibel terhadap ketetapan yang datang. Ia belajar bahwa setiap kejadian adalah panggilan untuk memperdalam ketawakalan, bukan untuk menguji kesabaran semata. Tauhid memberikan landasan batin agar ikhtiar tidak berubah menjadi kesombongan dan penyerahan tidak menjadi kemalasan atau keputusasaan. Akhirnya, keseimbangan ini menjadi salah satu buah paling lembut dari pemahaman tauhid. Hamba bekerja, berusaha, dan berjuang dengan sepenuh hati, namun setiap hasil yang datang diterima sebagai bagian dari kehendak Allah. Tidak ada kegelisahan yang tersisa, hanya kesadaran yang sunyi namun penuh kekuatan. Disinilah ikhtiar dan penyerahan berpadu, membentuk ruh yang matang, lembut dan sepenuhnya tunduk pada Yang Maha Esa, berjalan di dunia tanpa rasa berat, namun tetap tegak di jalannya. Bab 7. Ujian sebagai bahasa tauhid. Ketika hati telah mulai memahami ikhtiar yang lurus dan penyerahan yang tulus, Allah sering berbicara melalui cara yang paling jujur, ujian. Ujian bukan sekadar cobaan lahir, melainkan bahasa halus yang menyingkap lapisan-lapisan batin yang masih terikat pada selainnya. Seringkali manusia mengeluh, menganggap kesulitan sebagai ketidakadilan atau tanda ditinggalkan, padahal setiap ujian adalah panggilan lembut untuk menyingkirkan sandaran-sandaran palsu dalam diri. Di balik tiap kesulitan,
tersembunyi undangan untuk lebih dekat kepada Allah bagi mereka yang mampu mendengarnya dengan kesadaran yang lapang. Pada tahap ini, pertanyaan mendasar mulai muncul dalam diam. Apakah aku tetap percaya kepadanya saat kesenangan lenyap atau hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai kehendakku? Inilah momen pengukuran tauhid yang paling dalam. Bukan sekadar ucapan atau amal yang terlihat, tetapi kualitas penghambaan yang menempel dalam hati. Seseorang diuji bukan untuk dihukum, melainkan untuk menyadarkan bahwa ketergantungan sejati hanya kepada Allah dan semua hal lain hanyalah alat, bukan tempat bersandar. Ujian membedakan tauhid yang rapuh dari tauhid yang kokoh. Orang yang baru memahami tauhid bisa terguncang hebat saat kehilangan, sedih ketika diuji, atau resah ketika dunia tidak berpihak. Sebaliknya, hamba yang telah meresapi tauhid melihat ujian sebagai cermin. Ia menyadari bahwa setiap peristiwa adalah wujud kasih sayang, bukan bentuk penolakan. Kegagalan menjadi pelajaran, kesulitan menjadi sarana introspeksi, dan kehilangan menjadi tanda bahwa harta, status, dan ego bukan hak mutlaknya. Disinilah kesabaran dan tawakal diuji sekaligus diasah. Hamba mulai melihat pola kehidupan dengan kacamata makrifat. Segala sesuatu terjadi dalam keseimbangan yang sempurna, meski terlihat kacau bagi penglihatan manusia. Ia belajar menenangkan batin tanpa menghakimi, mengalirkan energi tanpa menyerah pada putus asa, dan menerima kenyataan tanpa kehilangan kepercayaan. Semua ini menjadi latihan halus bagi ruh untuk menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sandaran yang tidak goyah. Akhirnya, ujian menjadi sarana untuk memperdalam cinta dan penyerahan. Hamba yang memahami makna ujian hidup tidak lagi menuntut dunia sesuai kehendak pribadi, tetapi mulai menanyakan, apa yang Allah ingin aku pelajari dari peristiwa ini? Ia belajar bahwa penghapusan sandaran palsu bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membebaskan ruh agar bisa melihat diri dan dunia dalam cahaya tauhid yang sejati. Disinilah bahasa Allah paling murni terdengar, tidak melalui suara keras, tetapi melalui bisikan halus yang menggugah kesadaran batin untuk terus bersandar hanya padanya. Bab 8. Fana dan lenyapnya klaim diri. Ketika ujian telah mengikis banyak sandaran dan hati, mulai terbiasa kembali kepada Allah dalam segala keadaan, muncullah satu fase yang sering disalahpahami, yaitu fana. Banyak orang membayangkan fana sebagai hilangnya kesadaran diri atau menjauh dari kehidupan dunia. Padahal hakikat fana bukanlah hilangnya wujud, melainkan luruhnya klaim diri yang selama ini merasa paling mengetahui, paling berhak, dan paling mengatur. Yang lenyap bukanlah keberadaan manusia, tetapi perasaan bahwa dirinya berdiri sendiri tanpa Allah. Pada tahap ini, seseorang tetap hidup sebagaimana manusia lainnya. Ia bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi dengan dunia. Namun di dalam batinnya, tidak lagi ada suara yang menuntut pengakuan atau pembenaran. Amal tidak lagi dilakukan untuk membangun citra diri, melainkan sebagai bentuk ketaatan yang sunyi. Ketika dipuji, hatinya tidak membesar. Ketika dicela, hatinya tidak runtuh. Semua berjalan seimbang karena pusat perhatian telah berpindah dari diri menuju Allah. Fana juga ditandai dengan berkurangnya dialog batin yang penuh tuntutan. Seseorang tidak lagi sibuk membela pendapatnya atau mempertahankan posisi batinnya. Ia mulai menyadari bahwa kebanyakan konflik lahir bukan karena perbedaan kebenaran, tetapi karena ego yang ingin diakui. Saat ego ini melemah, jiwa menjadi lapang. Ia mampu mendengarkan tanpa merasa terancam, dan mampu diam tanpa merasa kalah. Inilah tanda bahwa tauhid mulai menyentuh lapisan terdalam kesadaran. Dalam keadaan ini, penghambaan menjadi lebih murni. Hamba tidak lagi mempersoalkan kedudukannya di mata manusia, karena ia tahu bahwa nilai sejati hanya ditentukan oleh Allah. Segala amal dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan adab, bukan karena takut kehilangan pahala, tetapi karena rasa malu berbuat sembarangan di hadapannya. Fana menjadikan hamba sadar bahwa dirinya hanyalah alat, dan setiap kebaikan yang mengalir melalui dirinya adalah anugerah, bukan prestasi. Fana bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih utuh. Ketika klaim diri lenyap, ruang batin terbuka lebar untuk menerima cahaya tauhid tanpa distorsi.
Hamba tidak merasa telah mencapai apapun, justru merasa sedang dipelihara setiap saat. Inilah keadaan di mana kehidupan dijalani dengan penuh kesadaran, tanpa beban pembuktian diri, dan tanpa keinginan untuk tampil. Sebuah keadaan sunyi yang kuat, di mana ruh hidup dalam penghambaan yang tenang dan mendalam kepada Allah yang Maha Esa. Bab 9. Tauhid yang menjelma menjadi cinta yang sunyi. Ketika klaim diri telah banyak luruh dan hati tidak lagi sibuk mempertahankan keberadaannya, tauhid mulai menampakkan wajahnya yang paling halus, yaitu cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak atau penuh ungkapan, tetapi cinta yang tenang, sunyi, dan sangat dalam. Pada tahap ini, hubungan dengan Allah tidak lagi didominasi oleh permintaan atau keluhan, melainkan oleh rasa ingin dekat tanpa banyak kata. Hamba tidak sibuk bertanya mengapa, karena hatinya telah dipenuhi rasa percaya yang lembut. Cinta ini tidak menuntut balasan, tidak meminta pengakuan, dan tidak membutuhkan penonton. Ibadah dilakukan bukan karena takut neraka atau berharap surga semata, tetapi karena rasa malu dan rindu kepada Allah. Ketika sujud, hati terasa lebih hadir. Ketika berdoa, kata-kata mengalir tanpa paksaan. Bahkan dalam diam, ada percakapan batin yang tak terucap, namun sangat nyata. Inilah cinta yang lahir dari tauhid yang telah matang dalam kesadaran. Cinta yang sunyi ini juga mengubah cara seseorang memandang makhluk. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai alat pemuas kebutuhan batin, tetapi sebagai ciptaan Allah yang juga sedang berjalan dalam takdirnya masing-masing. Ia menjadi lebih lembut, lebih pemaaf, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Bukan karena ia merasa lebih baik, tetapi karena ia melihat semua sebagai bagian dari kasih Allah yang sedang bekerja dalam bentuk yang beragam. Dalam cinta seperti ini, kekecewaan terhadap dunia perlahan mereda. Harapan tidak lagi diletakkan pada manusia atau keadaan, sehingga ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati tidak hancur. Tauhid telah memindahkan pusat cinta dari yang fana menuju yang maha kekal. Dunia tetap dijalani, tetapi tidak lagi dijadikan tujuan akhir. Segala yang datang disambut dengan syukur, segala yang pergi dilepas dengan ridha. Cinta yang sunyi ini adalah anugerah yang tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh perlahan seiring dengan kejujuran, kesabaran, dan penyerahan yang terus diasah. Pada tahap ini, hamba tidak lagi sibuk mengukur sejauh mana cintanya kepada Allah, karena yang ia rasakan adalah bahwa dirinya sedang dicintai dan dijaga setiap saat. Tauhid tidak lagi terasa sebagai pelajaran, melainkan sebagai kehangatan yang menyelimuti seluruh perjalanan hidup. Bab 10. Tauhid sebagai jalan pulang. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu kesadaran yang sangat sederhana, namun dalam, bahwa tauhid bukanlah tentang melangkah semakin jauh, melainkan tentang pulang. Pulang dari segala ilusi merasa mampu, pulang dari keinginan mengendalikan hidup, dan pulang dari kelelahan batin karena terlalu lama bersandar pada selain Allah. Tauhid adalah saat hati berhenti memberontak terhadap takdir dan mulai beristirahat di dalam kehendaknya dengan penuh kepercayaan. Pulang tidak berarti berhenti hidup atau menarik diri dari dunia. Justru sebaliknya, hamba kembali menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih jernih. Ia bekerja tanpa gelisah, mencinta tanpa menggenggam, dan berjuang tanpa merasa paling berjasa. Setiap langkah disertai rasa ditemani, bukan karena melihat tanda-tanda luar biasa, tetapi karena hati telah mengenal arah sandarannya. Inilah pulang yang tidak terlihat oleh mata, namun dirasakan sepenuhnya oleh ruh. Pada tahap ini, pertanyaan-pertanyaan besar yang dulu memenuhi pikiran mulai mereda dengan sendirinya. Bukan karena semua jawaban telah ditemukan, tetapi karena hati tidak lagi menuntut penjelasan untuk merasa tenang. Tauhid telah menanamkan kepercayaan yang kokoh bahwa Allah Maha Mengetahui, bahkan ketika manusia tidak memahami apapun. Dia menjadi bentuk ibadah dan menerima menjadi wujud kebijaksanaan batin. Tauhid sebagai jalan pulang juga melahirkan kerendahan yang mendalam. Hamba tidak merasa telah sampai, tidak pula merasa lebih dekat dibanding yang lain. Ia hanya merasa dipelihara dan diarahkan, langkah demi langkah, tanpa klaim dan tanpa kepastian selain rahmat Allah.
Setiap hari dijalani sebagai kesempatan untuk memperbaiki adab, membersihkan niat, dan memperhalus penghambaan. Di titik inilah tauhid mencapai puncaknya, bukan sebagai pencapaian intelektual atau pengalaman spiritual yang bisa diceritakan dengan bangga, melainkan sebagai keadaan batin yang tenang dan utuh. Hamba hidup dalam kesadaran bahwa dirinya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tidak ada lagi pencarian yang melelahkan karena ruh telah menemukan rumahnya. Tauhid tidak lagi dicari, tetapi dihidupi, menjadi nafas, menjadi arah, dan menjadi pulang yang sesungguhnya. Dan kini, biarkan semua yang telah kita dengar tidak berhenti sebagai kata-kata. Biarkan ia tinggal sejenak di hatimu, bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu terburu-buru memahami semuanya, karena tauhid tidak dimenangkan oleh kecepatan, tetapi oleh kejujuran dan kesediaan untuk berserah. Jika ada bagian yang terasa mengetuk batinmu, diamlah sebentar. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menyapamu dengan cara yang lembut dan personal. Simpan rasa itu, rawat dengan doa, dan biarkan ia menuntun langkahmu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah hadir dengan kesadaran penuh. Semoga setiap detik yang kau dengarkan menjadi cahaya kecil yang menuntunmu pulang sedikit demi sedikit menuju Allah yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.